Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Laila Kanza. Di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul, aku akan unboxing silver play button dan Q&A. So buat yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, channel aku telah mencapai 100.000 subscriber. Sebagai hadiah dari YouTube, aku mendapatkan Creator Award, yaitu Silver Play Button. Akhirnya aku mengajukan untuk request pengiriman ke rumah, dan itu prosesnya kurang lebih selama 1 bulan sampai akhirnya Silver Play Button itu nyampe di rumahku. Nah, sekarang di tangan aku ada box warna hitam nih, tada, yang telah aku simpan selama 2 minggu di kamarku. Belum aku buka nih. Ini dia Silver Play Button. Gak usah berlama-lama lagi ya. Kita buka ini sekarang. Masya Allah, gak nyangka banget aku bisa dapat Silver Play Button. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak berasa mimpi. Ayo, sampai sekarang pun aku bertanya-tanya apakah ini mimpi. Bangun. Betul ya, ini adalah kenyataan. Susah banget, Masya Allah. Sebentar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tada! Yang pertama ini ada busa pelindung warna hitam. Lanjut ada thanks card. Nah, congratulations on your subscriber milestone. Terima kasih. Dan ini ada selembar kertas. Masya Allah, gemeteran banget. Ini udah kelihatan silver play buttonnya. Selembar kertas ucapan terima kasih mungkin ya. Coba aku bacakan dulu. Do you remember your first subscriber? Apakah kamu ingat subscriber pertamamu? Siapa ya? Yang pasti diri aku sendiri, karena aku punya 2 HP dan nge-subscribe channelku untuk sebagai penyemangat. Yang selanjutnya keluarga dan mungkin teman-teman. Intinya ini adalah ucapan selamat atas pencapaian 100.000 subscriber. Nah, di sini ada your sincerely siapa ya? Nial Mohan, YouTube CEO YouTube. Terima kasih YouTube. Lalu, nah ini nih ada artisnya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, teman-teman ternyata berat. Gak nyangka banget masih di plastik ini. Bismillah. Tada! Gak nyangka banget. Terima kasih loh. Ini adalah bahannya dari metal. Elegan banget ya, bagus. Insya Allah. Terus ada cerminnya. Bisa bisa bercermin di sini teman-teman. Lalu ini nih yang spesial. Ada tulisannya, presented to Laila Kanza for reaching 100,000 subscriber. Speechless, gak bisa berkata-kata. YouTube. Terima kasih, Masya Allah. Aku betul-betul ngucapin terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada keluarga, kepada teman-teman dan sahabat seperjuanganku ya, guru-guru PAUD. Juga spesial thanks kepada murid-muridku tercinta dan juga kepada kalian yang telah mensubscribe dan mendukungku mulai dari nol ya. Terima kasih, jazakumullah khair kepada semuanya. Aku nggak bisa seperti ini tanpa kalian. Terima kasih banyak. Pokoknya aku sangat-sangat bangga sekaligus terharu. Gak nyangka banget, Masya Allah, sampai bisa di titik ini. Baiklah, sesi selanjutnya aku akan bacakan pertanyaan atau Q&A dari teman-teman yang masuk di komentar IG tentang bagaimana sih awal mula aku menjadi konten kreator atau YouTuber dan juga menjadi seorang guru PAUD. Aku bacakan ya pertanyaannya. Yang pertama dari Alinia _. Wah, selamat ya Bu Guru. Ngikutin YouTube-nya dari lama, sangat membantu sekali buat aku yang kadang cari ide buat bahan belajar anak-anak. Semoga dapat giveaway dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apa sih motivasi awal Ibu untuk menjadi guru PAUD dan konten kreator? Bagaimana mempertahankan konsistensinya bikin konten? Karena terkadang rasa malas itu mager gitu lah pokoknya. Masya Allah, izin menjawab ya. Sedikit bercerita nih, sebelumnya aku
aku sama sekali tidak terbesit untuk menjadi seorang guru PAUD, apalagi konten kreator ya. Karena aku kuliahnya di jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Tetapi karena keluargaku mempunyai yayasan atau pondok pesantren yang di dalamnya ada lembaga PAUD, nah di situ aku disuruh mengajar lah sebelum aku mempunyai pekerjaan yang lain. Tetapi kok nyaman ya, Masya Allah. Nah setahun kemudian aku ditawari di SD negeri dan sekolah atau SMP swasta, sekolah swasta. Aku mengajar lah, tetapi kok beda ya rasanya, ingin sekali kembali ke PAUD. Entah kenapa, mungkin karena memang sudah sayang ya sama anak-anak, sudah mencintai dunia PAUD. Jadi aku kembali di PAUD mengajar gitu. Lalu bagaimana menjaga konsistensi dalam membuat konten di medsos? Nah, aku punya tips nih. Yang pertama, buat rencana konten. Ide-ide konten apa yang akan kita buat selama 1 minggu ya kalau aku. Nah itu bisa 5 konten atau bahkan 7 konten setiap hari upload itu di medsos. Kalau di YouTube minimal 1 minggu itu 1 kali harus ya. Yang keduanya adalah tetapkan jadwal posting. Nah, ketika kita sudah syuting misalkan atau tag video itu menetapkan kira-kira kapan sih mau di postingnya dan jam berapa. Lalu yang ketiga, gunakan template yang sesuai, yang konsisten. Ciri khas kita itu apa? Misalkan kalau aku dunia PAUD berarti cheerful atau warna-warni gitu ya, kekanak-kanakan gitu. Yang keempat, fokus dengan niche atau tema kamu apa sih? Kalau aku misalkan kan di dunia pendidikan, nah jadi temaku ada ice breaking, ada gerak dan lagu, senam, dan pembelajaran tentang PAUD. Nah itu. Pertanyaan kedua dari Budev 123. Aku bacakan. Masya Allah, tabarakallah, udah cantik, terlihat sederhana, gak sombong pula dirimu tuh. Masya Allah, terima kasih Bunda. DM aku pernah dibalas dulu sekali, gak nyangka jadi selebgram dunia PAUD yang mumpuni. Semoga tambah sukses dan selalu seperti padi ya say. Amin Bunda, terima kasih. Semakin berisi, semakin rendah hati. Bismillah, ikut bertanya. Gimana kiat kita yang baru mulai belajar menjadi konten kreator yang masih gaptek edit-edit di laptop, memulai konten yang simple dari handphone Android biasa, soalnya baru bisa Canva aja yang simple, atau CapCut juga belum menguasai. Semoga nggak bingung ya dengan pertanyaanku. Baik, terima kasih. Aku izin menjawab ya. Yang pertama, izin bercerita juga, aku awal mula menjadi konten kreator karena ketika COVID tahun 2020 akhir itu ada perlombaan membuat video pembelajaran BDR bagi guru-guru PAUD. Nah, aku ikut tuh salah satunya menjadi perwakilan dari lembaga. Alhamdulillah juara pertama di tingkat kecamatan, lalu maju lagi ke tingkat kabupaten, dan Masya Allah aku juara 1 lagi di kabupaten. Gak menyangka sama sekali ya bisa sampai di titik itu gitu, memenangkan piala yang sangat besar dan uang pembinaan. Lalu saudara aku itu memberikan saran gimana kalau videonya diupload di YouTube tuh, nanti menginspirasi banyak orang, bagus video teteh katanya. Dan selain itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga dari YouTube. Nah, kalau dibilang gaptek, aku belum bisa ini itu, belum bisa edit di laptop, wah jangan salah Bun, aku pun ya itu ngedit itu dari HP loh, nggak pernah aku ngedit pertama-tama dari laptop. Kenapa di HP? Karena memudahkan kita mobile gitu, bisa ngedit di mana saja, bisa sambil rebahan, bisa sambil makan, itu selalu membawa-bawa HP kemana-mana, nah, itu sambil ngedit. Terus ngameranya juga pakai apa ya? Pakai HP, dilakukan di HP. Dulu aku dibantu sama adik ya, terima kasih adik. Nah gitu. Nah jadi jangan berkecil hati. Walaupun hanya dengan modal HP, tetapi insya Allah bisa berkarya kok. Belajar saja dan terus belajar dengan ahlinya. Kita mencoba diulik aja, di otak-atik gitu. Oh begini, seperti ini. Nanti akan ketemu apa yang kita inginkan gitu, apa yang baik untuk konten kita. Jadi semangat ya yang masih menggunakan HP. Sama, saya juga masih menggunakan HP. Lalu pertanyaan selanjutnya dari @ichinura08. Nah, bagaimana supaya semangat bikin kontennya, juga alat apa yang diperlukan, di aplikasi apa editnya supaya penonton tertarik untuk lihat konten kita. Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan Kak Laila jawab pertanyaanku ini, soalnya pengen banget jadi guru
inspiratif dan kreatif untuk yang lainnya. Masya Allah, terima kasih ya Kak Ici Nura. Aku izin menjawab pertanyaannya. Biar semangat bikin kontennya bagaimana? Yang pertama, niatnya dulu yang harus lurus-luruskan niat agar kita itu ngonten untuk memotivasi, untuk sharing pengalaman. Nah, yang keduanya merasa bahagia melihat orang-orang terinspirasi dengan karya kita, termotivasi gitu. Yang ketiganya, atur jadwal biar konsisten, misalkan 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Nah itu. Yang keempatnya, melihat feedback yang didapat. Lihatlah contoh konten kreator yang lain yang memang sudah sukses, bisa diundang oleh Kemdikbud, atau yang mempunyai penghasilan tambahan dari YouTube maupun media sosial lainnya, ataupun juga dari kerjasama brands atau endorse. Alat yang diperlukan untuk membuat konten itu yang pertama adalah HP tentunya, atau handphone. Itu bisa merekam dan mengedit di mana saja memakai HP. Lalu ketika kita ingin upgrade, itu yang pertama harus dibeli adalah tripod. Tripod itu membantu kita untuk merekam. Yang selanjutnya adalah pencahayaan yang bagus atau ring light ya, bisa juga. Itu membuat video kita lebih jernih, lebih jelas gitu dengan pencahayaan yang cukup. Yang selanjutnya adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini membantu untuk bicara dengan jelas juga tanpa ada suara-suara berisik dari luar gitu. Dulu aku tidak pakai mikrofon sehingga bikin videonya harus teriak-teriak, tetapi sekarang tidak, itu sangat membantu. Lalu aplikasi yang digunakan adalah KineMaster dan Canva untuk edit background animasinya, lalu background eraser untuk menghapus gambar, dan juga pakai CapCut akhir atau finishing membuat video dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya dari Novi Hasbi 26. Masya Allah Bun, gak sabar nonton video unboxingnya katanya. Semoga selamat sampai tujuan paketnya. Alhamdulillah di training ISQ kemarin tiasa Pak amprok jongkok seorang Bunda Layla Anu guys. Masya Allah, oh iya ya Kak Bunda Novi, kemarin kita udah ketemu. Mau tanya apa ada tips lain yang bisa bikin viewers subscriber naik selain konsisten upload? Hatur nuhun sate acan. Yang pertama adalah kontennya harus unik dan tentunya yang dibutuhkan oleh orang lain. Harus update ya, kira-kira orang lain itu sekarang butuhnya tentang apa sih? Nah, itu bisa menjadi peluang buat kamu. Yang kedua adalah riset kata kunci. Misalkan judul atau isi video kita itu tentang apa yang relevan, sehingga ketika orang lain mencari di pencarian gitu ya, mengetik, nah video kita direkomendasikan oleh YouTube. Yang ketiganya adalah menggunakan thumbnail atau cover yang menarik gitu, agar ketika video kita tampil di beranda itu orang akan penasaran mengklik video kita itu dari covernya ya. Lalu yang terakhirnya nih, aku bagikan rahasia ini, memberi hashtag atau caption yang sesuai. Contohnya misalkan aku ketika senam, nah itu tulis hashtagnya dengan senam, senam anak, senam PAUD, senam apa. Nah itu harus banyak dan lengkap, sehingga ketika orang mencari pun itu video kita akan direkomendasikan. Selamat mencoba ya. Dan kuncinya adalah konsisten. Konsisten upload, karena ketika kita sudah lama tidak upload, YouTube juga akan bingung gitu merekomendasikannya. Tapi ketika kita rajin upload, konsisten, itu akan lebih diutamakan oleh YouTube video kita muncul di beranda. Oke. Pertanyaan yang terakhir dari @laili_ramadini. Aku termasuk yang sering save dan download gerak dan lagu punya Kak Layla buat backsound anak-anak pas datang ke sekolah. Wah, Masya Allah, terima kasih. Pertanyaanku, apa sih strong way-nya Kak Layla bertahan di dunia PAUD? Yang pertama, tentu saja panggilan hati, karena ketika bekerja dimanapun aku tetap kembali ke dunia PAUD untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak yang lucu, imut, dan polos seperti mereka. Masya Allah, randomnya itu aku sangat suka. Yang keduanya adalah menyayangi dan mencintai mereka dengan sepenuh hati, karena entah kenapa
aku juga merasa dicintai gitu oleh mereka. Ketika kita memberikan atau mengajar dengan hati, akan sampai kepada hati mereka juga. Begitupun sebaliknya. Yang ketiganya adalah moto hidupku dari kecil, dari aku sekolah SD, bahkan SMP lah mungkin. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu mungkin yang menjadi aku tetap bertahan ketika kita memberikan apa yang kita punya atau apa yang kita sampaikan ya, itu akan menjadi manfaat untuk orang banyak, itu sangat luar biasa, Masya Allah. Untuk akhirat juga ya, bekal tabungan kita untuk di akhirat, apalagi anak-anak gitu, anak yang memang sedang golden age, sedang otaknya sedang bagus-bagusnya gitu, meniru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Masya Allah, ketika kebaikan itu nyampe kepada mereka, maka pahala juga yang akan kita dapatkan. Dan yang terakhir, atas izin Allah, melalui mereka lah gitu ya, melalui anak-anak kecil, malaikat-malaikat kecil lah, aku bisa sampai seperti ini mendidik mereka. Itu sangat luar biasa ya, menjadi sekarang ini dengan konten tentang anak, dengan gerakan-gerakan atau senam bersama mereka, itu membuat menginspirasi orang banyak, menginspirasi guru-guru PAUD, bahkan guru-guru yang di luaran sana gitu. Ketika kita punya masalah atau misalkan beban hidup ya, ketika melihat mereka sedang mengajar, tertawa lepas gitu, bahagia, kita pun ikut bahagia. Hilanglah sudah apa yang ada di pikiran. Setelah balik ke rumah ya ada lagi. Nah, itulah. Alhamdulillah akhirnya telah selesai unboxing silver play button ini, dan juga membacakan Q&A bersama teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa memotivasi teman-teman untuk menjadi konten kreator juga, menjadi YouTuber. Semoga ada manfaatnya. Sekian video kali ini dari Layla Kanza. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.